Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan Islam. Saya sudah mengirimkan outline ataupun juga ya sebutannya APS ya, yang itu adalah panduan Anda semua ketika mengikuti perkuliahan dengan saya di mata kuliah ini. Nah, hari ini saya coba sedikit bahas yang eh, sudah disampaikan kemarin. Kalau Anda sudah membuka ininya apa filenya, kemudian membaca satu persatu dengan seksama, ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh, ya, karena kesempatannya sekarang. Karena kalau minggu depan itu Anda sudah harus mengumpulkan tugas pertama, yaitu untuk persiapan eh, presentasi, ya, presentasi sesuai dengan jadwal kelompok dari mulai pertemuan ketiga kelompok satu sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Nah, ini kan jumlahnya kebetulan pas 13. Jadi semua kebagian satu orang satu. Kecuali kalau jumlah kelas ini ada lebih daripada 13. Ya. Seperti kelas sebelah itu lebih dari 13. Jadi harus satu tema oleh dua orang. Tema saat ini yang akan kita bahas adalah paparan dosen tentang konsep dasar entrepreneurship dalam pendidikan Islam. Di minggu lalu saya juga sudah sedikit menyinggung terkait dengan entrepreneurship ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan bagian dari trigger untuk mendalami materi ini dengan sebaik-baiknya. Malah ada sedikit kekhawatiran sebetulnya, apakah sebenarnya bicara entrepreneurship dalam pendidikan Islam saat ini masih relevan atau tidak ketika berbicara tentang banyaknya regulasi yang melingkupi ruang lingkup lembaga pendidikan yang sepertinya masyarakat tidak bisa berpartisipasi atau tidak boleh berpartisipasi atau mungkin mismanagement dalam partisipasi untuk urusan keuangan, sehingga yang terjadi ada kesan sekolah itu ya seperti koruptor aja, artinya koruptor itu orang yang eh, ngambil uang lebih daripada yang sewajarnya. Nah, ini juga mungkin perlu menjadi bahan diskusi kita karena mau tidak mau ada kesalahan secara epistemologis kalau buat saya. Kesalahan dari cara ketika bicara tentang entrepreneurship. Jadi jangan dianggap bahwa entrepreneurship yang dimaksud adalah bagaimana sekolah itu atau lembaga pendidikan itu dijadikan sebagai eh, sarana untuk bisnis ataupun juga bahkan komersialisasi pendidikan melalui lembaga pendidikan. Oke, kita lihat terkait dengan konsep dasar kewirausahaan dalam konteks pendidikan Islam dengan menggabungkan prinsip-prinsip bisnis dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan. Nah, ini yang mungkin perlu perlu apa ya, disetujui dulu oleh Bu, itu ikut si ibu mau sholat. yang harus disetujui oleh semua, oleh kita semua ketika berbicara tentang konteks entrepreneurship pendidikan Islam. Dalam hal apa sih? Adakah batasan-batasan yang membolehkan atau tidaknya seseorang untuk eh, memiliki wirausaha, kewirausahaan? Nah, jadi yang perlu dipahaminya pertama bahwa kita mencoba untuk menggabungkan prinsip bisnis dengan nilai Islam yang berlandaskan syariah ketika berbicara tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di dalam Islam tidak hanya bertujuan itu untuk mencari keuntungan secara materi. Ini beda beda antara konsep bisnis dalam Islam dengan di luar Islam itu bahwa nilai wirausaha itu tidak merta-merta 100% itu untuk keuntungan materi, tapi juga ada targetan lain yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Juga memberikan manfaat bagi manusia eh, dan juga bagi masyarakat sekitar. Prinsip khairun nasi anfa'uhum linnas menjadi bagian penting dari pembahasan tentang entrepreneurship ini. Nah,
Sekarang kita bicara tentang prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan. Yang saya tahu, kalau saya nonton film Cina gitu, ya, film Mandarin gitu, bagi mereka duit itu, uang itu hanya ada dua, uang asli dan uang palsu. Kenapa disebut ada uang asli, ada uang palsu? Kalau uang asli, berarti dia laku, dipakai, dijual, atau ditransaksi. Uang palsu nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya gimana caranya mendapatkan uang itu harus baik atau nggak ada. Karena yang dia tahu, ya ada uang asli, ada uang palsu. Nah, sekarang kita bicara prinsip syariah dalam kewirausahaan. Apa saja sih prinsip-prinsip syariah? Paling tidak ada 5 yang perlu kita sampaikan. Pertama ada yang disebut dengan halal dan haram. Nah, ini nih, sepertinya dunia bisnis itu, atau bahkan bukan dunia bisnis ya, sekarang meramah ke dunia-dunia lain. Dunia sosial, dunia politik, dunia apa, bahkan termasuk dunia pendidikan. Halal haram itu dalam Islam adalah prinsip, Pak. Ya. Kalau kita definisikan, apa itu halal dan haram? Saya pikir tidak perlu saya jelaskan, tapi minimal kita kuatkan saja. Segala aktivitas kewirausahaan harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkannya itu halal dan tidak mengandung unsur haram. Kalau dalam bahasa fikih, unsur haram itu kan 3. Riba, goror, maisir. Itu kalau dalam dunia fikih ya, yang disebut dengan sesuatu yang tidak jelas, mengandung unsur judi, mengandung unsur riba, nah, itu adalah haram. Tapi kalau bicara tentang dunia pendidikan, atau sorry, dunia kewirausahaan, maka hal ini mencakup terkait dengan pertama bahan bakunya, kemudian proses produksinya, termasuk yang ketiga distribusinya. Gitu. Itu halal haram. Jadi jangan sampai lembaga pendidikan kita tidak mengindahkan ternyata duitnya jenis kelaminnya apa gitu, bahasanya jenis kelamin. Halal haram. Kalau Anda tidak mengindahkan halal haram, ya Anda masuk duit apa aja yang penting duit gitu. Ya. Itu prinsip pertama. Yang kedua prinsip keadilan atau al-adl. Adil itu dalam bahasa lainnya seimbang. Ada juga yang eh, menyebutkan adil itu tidak merugikan orang lain juga itu adil. Kalau dalam wirausaha, dalam Islam, bicara tentang keadilan itu adalah bahwa dalam semua transaksi, termasuk dalam sisi apa daya tawar menawar, harganya yang wajar, kemudian tidak menipu, bahkan tidak merugikan pihak lain, itu adalah bentuk keadilan. Jadi antara apa yang didapatkan dengan apa yang diberikan itu fairness gitu. Ada keadilan di situ. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, selain tadi yang pertama halal haram, kedua keadilan, adalah transparansi. Dalam bahasa Arabnya al-bayan. Jelas, terang benderang. Sebetulnya ada istilah berbeda ya. Al-bayan dengan ketika diterjemahkan menjadi transparansi. Karena transparan itu kan seperti kita lihat apa itu kaca, terus ada gordennya, bukan gorden lah, apa sih, curtains ya, kelihatan tidak jelas tapi masih kelihatan. Itu transparan. Kalau tidak ada gordennya sama sekali, itu berarti jelas banget. Nah, setiap transaksi itu harus dilakukan dengan transparan. Kenapa? Karena ini akan memberikan kejelasan kepada siapapun bahwa eh, orang yang bertransaksi dalam konteks wirausaha, tadi ada istilah goror ya yang saya sampaikan, itu untuk menghindari goror, menghindari ketidakjelasan, termasuk potensi konflik yang bakal muncul kalau goror itu terjadi. Kalau dalam bahasa kita sih, jangan beli kucing dalam karung. Lah. Itu kan tidak transparan. Ngeong-ngeong pas dibuka ternyata, pas dibuka kreseknya atau apa karungnya, ternyata
anak kucing yang buduk atau kakinya udah eh, pincang dan seterusnya. Itu jual kucing dalam karung. Nah, itu yang ketiga, transparan. Yang keempat itu adalah tanggung jawab sosial atau almasalah. Almaslahah. Ada kemaslahatan di situ. Jadi kewirausahaan di dalam Islam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi. Kasus seperti orang bikin pabrik lalu ada limbah dan limbahnya itu mengotori lahan sekitar sehingga banyak terjadi kematian atau bahkan terkontaminasi oleh racun. Itu berarti bisnisnya sedang bisnis yang tidak ada tanggung jawab sosial. Kalau Anda melihat kemarin Gubernur Deddy Mulyadi itu sampai menghancurkan sebuah tempat wisata yang ramai sebetulnya di Bogor, di Puncak, itu hanya gara-gara tempat itu pertama melanggar izin. Izinnya dia minta sekian ribu meter, ternyata dia malah melebihi itu. Yang kedua, karena daerah tersebut ketika ada tempat wisata dianggap sebagai biang kerok banjir atau longsor yang ada di sana. Sehingga itu tidak ada tanggung jawab sosial. Ada tapi malah merugikan sekitar gitu, ya. Ya, kemudian yang kelima, bentuk atau prinsip larangan dalam prinsip kewirausahaan di dalam Islam itu adalah larangan untuk riba. Bahwa Islam melarang praktek riba. Nah, sekarang itu nama riba sudah tidak ada, ya. Sudah hilang nama riba itu. Kalau Anda bertemu dengan siapapun pasti orang tidak akan menyebut itu riba. Mungkin namanya sudah bunga atau selisih, namanya juga nama lainnya adalah ini kan ada selisih dari break even point lah, apa namanya, yang pasti dia sudah hilang nama riba itu. Eh, dan hati-hati bahwa riba ini kalau tidak hati-hati dia akan masuk pada semua bentuk transaksi keuangan. Maka harusnya sebagai ganti dari proses yang ada ribanya itu, maka sistem bagi hasil yang harusnya muncul itu lebih dianjurkan. Nah, namun persoalannya tidak semudah itu. Ketika hari ini orang ngomong bahwa zaman sekarang kalau nggak pinjam ke bank kita dapat duit dari mana kalau misalkan buat modal. Nah, kan udah mempersempit apa gerak kita untuk bisa eh, memberikan dampak positif. Bagaimana mungkin orang ngomong hari ini kalau kita nggak pinjam duit ke bank mau ke mana? Sementara pertanyaannya, kalau pinjam uang ke bank itu riba nggak sih? Kalau pinjam, sorry, beli mobil lewat leasing itu riba nggak sih? Kalau beli motor lewat leasing itu riba nggak sih? Sekarang itu sepertinya sudah tidak ada cerita riba di dalam transaksi-transaksi tersebut. Karena orang akan lebih mengedepankan nya tuh lamun teu kieu bade kumaha atau abdi moal gaduh meureunna. Nah, kan itu. Sehingga cara kita mendapatkan dan memiliki sesuatu itu sudah dimulai dengan cara yang salah. Dan tekanan untuk supaya kita melakukan tindakan riba itu didukung juga dengan berbagai macam proses. Saya harus akui bahwa saya pernah menjadi pelaku riba. Dan waktu itu saya menganggap bahwa ya zamannya sama, pemikirannya begitu. Ah, nggak ada ya tuh menuntut dia mau bisa. Tapi percaya atau tidak, hal itu tersadarkan ketika saya sendiri ya secara pribadi merasakan ada kok kieu-kieuannya. Ngerti nggak? Kieu-kieuannya itu gini. Kayaknya kita tuh hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu hanya sebatas gimana caranya nutupin cicilan gitu. Dan itu sudah menjadi tradisi. Oh, rumahnya gede, mobilnya bagus, tanahnya banyak, tapi semua cicilan gitu. Dan cicilannya itu berbunga. Anda bisa bayangkan, ketika konsep riba itu sudah hilang karena diganti dengan istilah-istilah yang lain,
Sementara kalau Anda baca dalam literatur apapun terkait riba, saya malah menganggap umat Islam kok sepertinya tidak merasakan takut loh dengan bahaya riba. Karena memang sudah tidak ada di kamusnya itu sebuah kata yang namanya riba itu sudah tidak. Seperti pernah dicontohkan gitu. Contoh si A pinjam uang ke bank buat transaksi apa gitu. Terus eh, Pak, Alhamdulillah, eh, Pak, syukur ya, nah, hari ini saya dapat kabar baik, Bapak kreditnya di ACC. Kita kan ngomong Alhamdulillah. Nah, mulai itu. Kalau misal Anda bicara, iya tapi kan kalau misalkan nggak begitu kita nggak punya. Nah, itulah cara berpikir yang keliru. Kenapa kita kemudian tidak membalikkan dengan begini? Ya kalau misalkan belum mampu, ya sudah, kita nikmati, kita lakukan apa yang kita mampu. Kita tuh sekarang enggak, Pak. Dengan gaya hidup sekarang, bicara tentang uang itu sudah bicaranya bukan persoalan halal, haram, riba, doror, maisir. Bukan itu. Tapi ya sudahlah, yang penting saya kan bisa posting ini di media sosial saya, bahwa saya punya mobil, punya rumah, punya motor, atau punya apapun itu. Padahal semua di baliknya itu adalah mungkin dari cicilan. Ya. Nah, terus yang perlu kita ketahui juga adalah ada yang selanjutnya. Barusan saya menyebut ada 5 ya, itu tentang prinsip syariah dalam kewirausahaan. Nah, sekarang kita bicara tentang nilai-nilai Islam di dalam kewirausahaan itu. Saya menyebut juga di sini ada 5 yang bisa kita sebutkan. Pertama ada yang disebut dengan ihsan, yang kedua amanah, yang ketiga tawakal, yang keempat zakat dan sedekah, yang kelimanya kebersamaan atau ukhuwah. Ini nilai-nilai Islam yang ada dalam kewirausahaan. Jadi kalau mau bicara tentang bagaimana Islam dan kewirausahaan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, maka ada nilai-nilai Islam di dalam kewirausahaan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa keberkahan seorang itu, kalau Anda ingin mendapat pintu rezeki yang banyak, itu adanya di pengusaha. Pengusaha itu pintu rezekinya 9, bahasanya gitu. Kalau pegawai ya cuma satu. Makanya kalau saya hari ini berpendapat bahwa atau punya keyakinan bahwa ya kalau saya tidak lebih kaya dari teman saya yang bisnis ya wajar lah. Kan saya mah aktivitasnya juga ngajar, aktivitasnya juga di bidang akademik, di bidang ilmu. Malah kalau mau sedikit saya memberikan ilustrasi pada Anda, eh, kalau Anda tahu sahabat Rasul itu kan ada 4 ya. Dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali. Saya pernah merenung, semerenung-merenungnya gitu. Ternyata keempat profil dari sahabat Rasul itu adalah gambaran bagaimana umat ini mendekati Allah dengan caranya masing-masing. Seperti kalau boleh saya sebut, yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal sebagai orang yang kaya, tapi kekayaannya lebih banyak digunakan semuanya untuk agama. Dia terkenal itu karena keilmuan, ketawaduan dan eh, wise-nya, bijak. Sebagai seorang yang bijak. Jadi dia mendekati Rasulullah itu ketika Rasul bicara, saya berangkat eh, Isra dan Mi'raj. Kamu percaya nggak? Muhammad ngomong lebih dari itu pun saya percaya. Karena lebih mempercayakan sesuatu. Beda dengan Umar bin Khattab. Mendekati keagama, mendekati Allahnya itu adalah dengan berpolitik. Karena dia targetnya menjadi pemimpin yang adil. Maka siapapun itu. Jadi artinya gini, pemimpin yang adil dalam konteks dia tidak punya apa-apa karena memang orientasinya bukan orientasi dunia, bukan orientasi harta, bukan orientasi apapun. Tapi ketika jabatan dia raih, maka dia mendekatkan dirinya dengan cara menegakkan keadilan dalam kekuasaan. Cara politik. Utsman bin Affan lain cerita. Bagaimana dia mendekati Allah itu adalah dengan hartanya. Jadi artinya golongan-golongan hartanya ya pengusaha,
kemudian hartawan, itu adanya di golongan Utsman. Walaupun sama-sama prinsipnya Utsman juga mungkin punya prinsip harta itu di tangan, akhirat itu di hati. Jadi artinya ya cukuplah harta itu hanya di tangan saja. Maka hartanya selalu diarahkan bagaimana untuk pencapaian Islam, kemenangan Islam, kemudian bagaimana untuk berdakwah dan seterusnya. Nah, beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sebuah profil sahabat yang memiliki karakteristik dia pengkaji ilmu. Pernah Rasul bersabda, ana baitul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah rumahnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka Anda lihat dalam keseharian Ali bin Abi Thalib itu orangnya miskin, tidak punya harta banyak, lebih banyak nahan lapar daripada karena dia pekerjaannya. Jadi saya belajar sejarahnya, beliau itu ketika muda tidak punya pekerjaan yang lain kecuali dekat dengan Rasul saja. Dia hanya bisa ngaji, ngaji bahasa kita ya, ngaji, belajar, belajar, belajar gitu. Dan dia menyampaikan itu juga kepada sahabat yang lain. Jadi kalau Anda ingin tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain, tanyalah Ali. Karena Ali itu Rasul selalu menyampaikan ilmunya kepada Ali. Jadi tipikal Ali adalah umat yang memang bukan ke ranah duniawi, dia keilmuan saja. Nah, kalau misal ini adalah gambaran dari kondisi umat, maka kita lihat kita masuk di ranah ke siapa nih? Golongan mazhab Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan atau eh, Abu Bakar Siddiq. Karena semuanya juga sama, arahnya ke Rasulullah, arahnya juga menuju ridho Allah. Tapi caranya berbeda. Artinya, setiap kita itu diberikan pilihan untuk dengan cara apa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, termasuk wirausaha dalam konteks ini mungkin lebih dekatnya ke konteks Utsman bin Affan, ya. Karena memang di situ garapan ilmu dan juga maaf, garapan harta dan juga usaha atau bisnis, gitu. Nah, nilai-nilai Islam tadi, satu ihsan, dua amanah, tiga tawakal, yang keempat zakat dan sedekah, dan yang kelima adalah kebersamaan. Ini adalah nilai-nilai Islam yang ada dalam kewirausahaan. Kemudian ketika berbicara pendidikan kewirausahaan dalam Islam, berarti kita mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam tadi ke dalam kurikulum, seperti bagaimana menunjukkan etika bisnis Islam, manajemen keuangan syariah, dan tanggung jawab sosial. Saya ingin disclaimer dulu buat kita semua. Saya sangat sangat excited dengan mata kuliah ini. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan deh, kita ini, contohlah kita semua ya, bukan orang-orang yang terlibat di bisnis, bukan jurusan ekonomi, bukan jurusan finansial atau keuangan. Tapi percaya atau tidak, semua kita itu sudah seharusnya belajar tentang uang. Karena kita pada akhirnya ngelola uang. Anda pekerjaan apapun, Anda punya profesi apapun, ujung-ujungnya adalah Anda mencari uang. Nah, bagaimana mengorientasikan uang yang didapatkan dengan cara apapun itu yang kadang-kadang banyak yang gagal. Karena apa? Mungkin tidak belajar bagaimana Islam mengajarkan itu dalam konteks kita sehari-hari. Atau kita terlalu menganggap bahwa ini mah uang mah nggak masuk ke akhirat. Nah, itu juga jadi repot tuh, cara pandang begitu. Nah, termasuk ketika bicara bagaimana pendidikan kewirausahaan itu dalam Islam, hakikatnya adalah pembentukan karakter. Karakter apa? Karakter wirausaha. Apa karakter wirausaha itu? Jujur, amanah, bertanggung jawab, mandiri, memiliki semangat yang tinggi, persistence, punya kekuatan yang tinggi untuk menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Kemudian juga bersemangat untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Itu adalah karakter yang muncul. Orang sering bilang, kalau Anda tidak bisa senyum, Anda nggak layak atau nggak cocok jadi pedagang. Kenapa? Yang dihadapi customer. Masa nggak bisa senyum-senyum aja? Kalau nggak bisa ketawa. Dari itu saja kita udah tahu bahwa ramah itu bagian dari sebuah karakter yang harus muncul ketika bicara tentang wirausaha. Kemudian
ketika bicara pendidikan eh, wirausaha dalam Islam, kita juga tidak terlepas dari bicara praktik dan pengalaman. Bahwa secara teori, pendidikan kewirausahaan Islam juga itu memberikan kesempatan ya, kepada siswa, kepada santri, atau kepada mahasiswa untuk mempraktikkan konsep-konsep kewirausahaan dalam kehidupan nyata. Seperti contoh, melalui proyek bisnis kecil-kecilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sekolah-sekolah terpadu biasanya, atau sekarang sudah di pondok pesantren juga suka ada ada anak itu suka disuruh apa? Disuruh dagang, bahasanya apa ya? Magang-magang gitu. Jadi kalau misalkan ada pertemuan orang tua murid datang setiap bulan untuk penjengukan, itu si anak itu harus ada produk yang kemudian dia tawarkan untuk dijual. Artinya jangan sampai ada anak yang malu ketika jualan. Ada anak yang gengsi ketika dia harus nawarin barang ke orang lain. Padahal intinya orang itu nggak bakalan hebat ketika dia makan gengsi. Itu tuh sering terjadi ya dalam kegiatan di seharian kita. Jadi dibentuk kelompok, nanti ada yang bikin dagangan tertentu, lalu nanti dijual dan seterusnya. Sebagai sebuah pendidikan itu positif. Karena apa? Membentuk karakter-karakter ini. Jadi jangan gengsi, jangan malu. Kalau memang ini adalah halal, kenapa tidak? Kenapa orang berani yang haram, tapi nggak berani yang halal? Kan aneh. Oke, yang terakhir terkait dengan tujuan kewirausahaan dalam Islam, bahwa paling tidak ada tiga yang menjadi tujuan dalam kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama adalah mencari ridho Allah. Ya, dasar hukumnya Anda semua pasti tahu bahwa kita semua penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Ketika bicara beribadah, berarti apapun aktivitasnya, jangan satu kali pun tidak diniatkan untuk ibadah, termasuk halnya kuliah atau halnya bisnis. Tujuan utama kewirausahaan di dalam Islam adalah mencari ridho Allah dengan menjalankan bisnis yang halal dan juga bermanfaat. Nah, yang kedua, tujuan dari kewirausahaan dalam Islam itu adalah meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi kalau ada orang yang sejahtera karena dia menjadi orang yang bisa merekrut orang lain, yang direkrut juga ikut sejahtera. Hingga kita bisa lihat kewirausahaan itu akan mengurangi kemiskinan, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kriminalitas. Gimana orang mau mikirin tentang berbuat kriminal? Dia juga sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi, pulang sore, malam istirahat. Udahlah, lelah. Mau kepikiran gimana nih yang negatif-negatif nggak bisa. Ya. Nah, dan yang ketiga, selain tadi mencari ridho Allah dan meningkatkan kesejahteraan umat, yang ketiga adalah membangun ekosistem bisnis yang beretika. Nah, ini mungkin jangkauan jangka panjang. Bahwa kewirausahaan Islam itu berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang beretika, adil, dan juga berkelanjutan. Kenapa? Karena sistem yang terjadi hari ini ketika bicara tentang sistem ekonomi, kita tidak bisa menutup mata berhadap-hadapan dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal yang tidak pernah mengenal ini benar, halal, haram, ataupun juga ini teh bakal bermanfaat atau tidak bermanfaat, berdampak baik atau tidak baik buat masyarakat dan sebagainya. Dengan hal ini, maka kita berharap menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, kemudian konteks kewirausahaan dalam konteks pendidikan Islam itu tidak hanya menghasilkan pengusaha yang sukses secara materi, tapi juga pengusaha yang memiliki integritas moral dan punya tanggung jawab yang tinggi. Nah, ketika bicara uh, entrepreneurship pendidikan Islam, di sini sebetulnya perspektifnya bisa bermacam-macam. Anda bisa melihat perspektifnya adalah bagaimana seseorang yang ada di pendidikan Islam juga berpikir tentang kewirausahaan sebagai bagian dari cara kita untuk pembiayaan pendidikan contohnya. Di satu sisi ya, di sisi kedua, entrepreneurship dalam Islam itu, entrepreneurship pendidikan Islam itu artinya bagaimana pendidikan Islam mewarnai sisi-sisi entrepreneurship atau menanamkan nilai-nilai entrepreneurship melalui pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan Islam tentunya diajarkan tentang bagaimana cara berniaga yang baik, bagaimana bertransaksi yang baik, bagaimana melakukan akad
jual beli yang benar sesuai dengan syariat dan seterusnya. Karena hal-hal begitu jarang sekali dipelajari, bahkan mungkin tidak dipelajari. Dan tahunya itu ketika sudah masuk ke level mungkin perguruan tinggi atau dalam pengajian-pengajian yang berbicara tentang syariat. Oke, 30 menit saya bicara tentang ini. Mungkin ada yang mau ditanggapi, ada yang mau apa? Dikomentari. Yang barusan dibahas itu adalah 4 hal. Pertama adalah tentang prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan. Yang kedua, nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan. Yang ketiga adalah pendidikan kewirausahaan dalam Islam. Dan yang keempat adalah tujuan kewirausahaan dalam Islam. Ini semua adalah untuk pencapaian dari sisi PS untuk di pertemuan kedua. Oke, saya ajukan buat Anda semua, kalau ada yang mau dikomentari silahkan. Ini kok banyak ya? Ada yang dari luar apa? Bapak, maaf, jadi kita itu sebenarnya satu kelas itu 20 orang, Pak. Oh, 20. Ya, cuma ada 3 orang yang belum KRS-an, jadi yang udah KRS-an itu ada 17 orang. Lah, lah, lah. Coba tolong saya minta daftar namanya dong. Di Eh, sini. Nah, khawatir nanti dia nggak masuk, nggak. Tapi yang pasti harus masuk salam ya. Oke, ada yang mau ditanggapi, boleh? Nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dari RPS yang saya kirimkan? Boleh. Atau Anda kalau ada yang mau ditanyakan, Anda boleh nanya di grup. Boleh. Katanya kalau soal RPS boleh. Boleh, boleh. Jadi kan di RPS itu kita tuh ada 12 topik ya, Pak. Hmm. Untuk diskusi. Nah, karena kalau misalnya tadi kita udah fix 20 orang, apakah eh, berkelompok apa individu gitu, Pak? Tidak ada kelompok, semua dikerjakan individu. Istilah kelompok itu hanya untuk mengelompokkan judulnya saja. Hmm, jadi Ya, kalau untuk diskusinya berarti misal masing-masing. masing-masing. Jadi gini, contoh nih, kelompok satu nanti ada 2 orang ya, si A dan si B. Nanti dia membahas hal yang sama dengan penjelasan yang pasti berbeda dan dia menyampaikan gagasan yang berbeda. Gitu. Jadi pengerjaan artikelnya itu dikerjakan masing-masing. Gitu. Walaupun judulnya sama. Ya. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini yang Berarti masuk termasuk Kak, 17 ya. mohon izin, termasuk ketika memang membuat soal pun dari masing-masing ya, Pak. Ya, semua masing-masing. Masing-masing. Jadi hari itu tuh dua bikin 30 soal post test dan pretest. Hmm. Berarti 2 orang itu pun harus membuat soal post test dan pretestnya juga. Masing-masing. Kan nggak lama sih itu. 5 menit juga selesai sebenarnya. Karena yang paling penting itu eh, hanya reminder saja bahwa ini lagi kuliah, ada pretest, ada post test itu sebenarnya. Hmm. Demikian, ada lagi? Halo? Gimana? Sudah cukup. Berarti Pak, sudah. izin bertanya. Ah, gimana? Berarti minggu depan yang dipresentasikannya itu artikel ya, bukan makalah. Ya Allah, ini kenapa sih masih kena belum paham? Dibaca belum itu saya nanya dulu. Dibaca belum? Iya, Kalau saya belum, kira kan makalah gitu, Pak. Hah? Ya kemarin kan kebetulan minggu kemarin saya kurang jelas gitu Oh, dengarnya. ini lihat nih, lihat ya nih.
Ini presentasi dan diskusi. Dimulai dari kelompok 1 buat minggu depan, terus kelompok 2 terus semuanya. Istilah kelompok itu sekali lagi itu hanya mengelompokkan saja. UTS-nya sudah ada di sini bentuknya apa. Penyusunan book chapter, daftarnya sudah terlampir. UAS-nya adalah penyusunan artikel, daftar judulnya juga sudah dilampirkan. Ini metodenya, kita lewat saja. Masuk ke sini nih, lihat. Kriteria penilaian itu ada 7. Pertama dari mulai kehadiran, kedua attitude, aktivitas, dan partisipasi. Kemudian ada tugas terstruktur. Nah, ini yang kita maksud dengan Anda menulis artikel untuk paparan. Oke. Tugas terstruktur berupa penyusunan artikel sesuai dengan materi diskusi kelompok. Tadi kan diskusi kelompok ada tuh di bagian atas ya. Oke. Nah, diskusi kelompok dan presentasi digunakan untuk mengasah kemampuan analitis, kolaborasi, dan komunikasi mahasiswa. Diskusi kelompok dikerjakan oleh tiap individu. Oleh tiap mahasiswa ditulis sesuai topik yang diberikan. Menggunakan template jurnal karismatik. Saya kasih linknya nih. Caranya nanti Anda, nih kalau misalkan Anda belum tahu, saya kasih tahu nih, karismatik tuh yang kayak gimana jurnalnya. Nih, karismatik. Karismatik. Ah, oh. Misalnya jurnal karismatik, nanti bakal muncul ini. Nah, kalau masuk sini, nah download di sini nih template nih template-nya download. Ikuti semuanya sesuai dengan template ini. Template karismatik ya, saya klik ini untuk Anda jadikan sebagai template-nya. Bapak Ibu ngerti kan template maksudnya apa? Nah, ikuti aturan penulisan dalam template artikel dari jurnal tersebut. Semua mahasiswa harus selesai pada saat pertemuan diskusi ke-1. Berarti minggu depan sudah selesai semua. Jadi maksudnya gini, kenapa ini harus dilakukan? Supaya tidak ada lagi jawaban pada saat nanti si mahasiswanya tidak hadir lalu ada penarikan artikel untuk naik. Eh, Contoh ada yang nggak hadir nih, padahal dia harusnya presentasi terus sudah hadir. Nah, dia bisa presentasi langsung menggantikan yang tidak hadir itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, presentasi dan diskusi. Berupa aktivitas mahasiswa melakukan presentasi dari bahan tugas terstruktur. Tadi kan tugas terstruktur ya, yang di atas. Nah, mahasiswa wajib melakukan presentasi, Word dan PPT disiapkan. Juga 15 soal PG untuk pretest dan 15 soal PG untuk posttest. Diambil dari masing-masing. Ini masing-masing berarti beres posttest pretest ini pretest ini. Ini resiko karena dua kelompok ya. Karena dua kelompok dua orang maksudnya untuk satu tema. Lalu pretest dan posttest bisa menggunakan Google Form, aplikasi Quizzes, Kahoot atau aplikasi lainnya. Kalau mau lebih cepat pakai Google Form selesai. Yang penting nanti data ininya dikumpulin. Materi pretest dan posttest diambil dari bahan presentasi yang Word ya. Dipastikan semua audiens membaca dulu naskah kelompok yang akan presentasi. Kemudian nilai hasil pretest dan posttest direkapitulasi oleh PJ paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan diskusi kelompok. Jadi dikumpulkan. Jadi diskusi kelompok 1 pemateri si A contohnya ini nilainya. Ini nilainya untuk yang presentasi kedua, nilainya ini. Untuk pretest. Nanti posttest ada lagi nilainya. Kalau 15 berarti kan kalau dapat 100, kalau betul semua berarti 15 dikali 2 ya. 15 kali 2, 30. 30 dikali 30, 15. 15 itu soalnya 15. Kalau bobotnya 1 itu adalah 2, berarti 30 tuh. Ya. Kalau pengen dapat nilainya 100, ya 30 dikali 10 dibagi 3. Cepat. Kemudian jika tidak melakukan presentasi maka tidak ada tugas mandiri. Artinya tidak mengerjakan tugas mandiri kalau dia tidak presentasi. Tidak mengubah struktur waktu tampilan tiap kelompok. Jadi jangan sampai Pak saya kayaknya nggak bisa datang, jadi saya nggak bisa paparan. Ya sudah berarti dia nggak dapat nilainya. Dalam rangka apa itu? Memastikan dia peduli dan menghargai perencanaan yang dibuat. Ya. Semua mahasiswa harus selesai untuk tugas ini pada pertemuan ke-1. Ini juga sama. Presentasinya maksudnya ya, yang soal PG-nya ini nih. Soal PG ini. Kemudian yang kelima itu UTS. Nah, UTS itu berupa penyusunan book chapter. Book chapternya ditulis di kertas 4, 4, 4, 3, 3 itu kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Ya, 3 cm.
Satu spasi, fontnya itu Times New Roman ukuran 12, teknik pengutipannya menggunakan apa style 7, referensi terdiri dari buku dan artikel ilmiah minimal 20 buah. Jumlah kata minimal 4.000, maksimal 4.500. Sudah termasuk daftar pustaka, riwayat hidup. Setelah daftar pustaka, cantumkan CV naratif dan foto terbaik. Jadi ada fotonya, terus ada CV-nya. Ya. Hasil similarity Turnitin minimal 20% dilakukan nanti oleh dosen. Oleh saya nanti akan mengecek hasil similarity Anda. Jika telah selesai, naskah dikirimkan KTP dan naskah ke ini. Maksudnya naskah dan KTP dikirimkan. Ya. Oke. Salah kalimatnya enak. Kirimkan KTP dan naskah ke email ini. Mahasiswa wajib melakukan revisi jika terdapat tulisan yang harus diperbaiki. Jadi ini book chapter ini nanti akan saya kumpulkan. Nanti saya akan ngobrol dengan PJ untuk nanti dijadikan sebagai tugas dikumpulkannya nanti pada saat ada tahapan-tahapannya. Nanti ada buku fisik, ada buku yang sifatnya cover ya. Sorry, ada buku fisik, ada buku PDF. Itu adalah UTS. Nah, kemudian UAS. Kalau UAS berupa penyusunan artikel. Daftar judulnya terlampir di bawah nanti ada daftar judulnya. Kemudian di sini ada mahasiswa menyusun artikel sesuai template jurnal epistemik. Ini jurnalnya. Ini kalau Anda belum tahu jurnal ini, saya perlihatkan. Ini contoh jurnalnya. Nah, ini tampilannya. Anda lihat di sini ada jurnal template. Ini klik ini. Nah, nanti ada masuk ke link Google Drive. Ini di copy. Ya, di download ya. Kemudian template dengan jurnal termasuk. Nah, ini untuk UAS. Ini untuk UAS. Nah, kemudian ada tugas mandiri. Mandiri juga berupa penyusunan artikel. Artikelnya bisa pilih, ada yang konseptual, ada empiris, ada literatur. Nah, penjelasannya di bawah ini. Ada di bawah, penjelasannya ada di bawah. Nulis di sini. Saya dengan Pak Ara, karena dosen ini salah satunya Pak Ara, untuk kelas MPI 2B. Ini daftar namanya sudah saya cantumkan di sini. Makanya kalau misalkan di 2B, ada 2B, 2E ya, sorry, 2E ya. Ini 2E, ini ada 18, 17 yang tertera di sini. Sampai dengan Yusfit ini. Ini penulisannya, patokannya sudah ada tadi di atas. Kemudian ini untuk UAS. Nah, ini namanya sesuaikan dengan nomor urutnya. Ini untuk kelas 2B. Kalau ini berarti kelas 2E yang ini. Ini nomor urut 1 di sini. Judulnya adalah Strategi Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Berbasis Masyarakat. Studi kasus silakan Anda cari lokasinya. Kemudian Anda teliti dan masukkan ke sini menjadi artikel. Rumusan masalahnya adalah apa strategi pengembangan kewirausahaan di pesantren berbasis masyarakat. Nah, ini yang kemudian digali. Dan seterusnya ke bawah sudah disiapkan per orang satu. Mudah-mudahan berbeda antara satu orang dan orang lain. Kemudian tugas mandiri. Tugas mandiri itu yang tadi bikin artikel. Di sini ada penjelasan. Artikel ini dibuat ada 3 jenis ya. Anda pilih salah satu. Ada yang artikel konseptual, ada artikel empiris, ada kajian literatur. Strukturnya sudah saya tulis di sini. Kemudian nanti menggunakan template apa juga sudah ada di sini. Kalau tujuan, kalau artikel literatur seperti ini. Kemudian topik artikel ilmiah. Mahasiswa disilakan memilih 1 dari 40 judul di bawah ini. 1 dari 40, maksudnya teka pilih jiji acan. Persoalan ada yang sama atau beda, mudah-mudahan tidak ada yang sama. Karena ini alternatifnya 40. Ini untuk konseptual, saya siapkan 20. Untuk yang berbasis empiris, riset lapangan, juga ada saya siapkan 20. Jadi semuanya ada 40. Ini mekanisme penugasannya. Bisa dikerjakan individu untuk artikel konseptual dan literatur. Bisa dikerjakan oleh kelompok 2-3 orang mahasiswa. Boleh. Jika risetnya berbasis riset empiris. Nah, template-nya ngambil dari epistemik. Yang tadi kayak. Nah, kemudian mahasiswa wajib mengikuti aturan penulisan sesuai template dengan jurnal yang dimaksud. Nah, batas waktunya, draft pertama 4 minggu sejak tugas diberikan. Draftnya harus sudah siap, jadi risetnya dari sekarang, 4 minggu. Nah, nanti pada saat setelah beres, 2 minggu setelah itu nanti ada revisi. Nah, nanti difinalisasi pertemuan ke-7. Walaupun ini kan masih lama, ya, ini kan tugas mandiri. Dikerjakannya sambil berjalan. Ketika sudah selesai, naskah dikirim ke PJ dan diemailkan ke sini. Dan mahasiswa
perlu melakukan revisi. Jadi saya sengaja dengan jurnal-jurnal ini, pertama, Anda tidak harus bingung dan lain-lain. Yang penting bikin yang bagus. Saya memberikan karpet merah untuk Anda menulis di jurnal yang saya kelola, ya. Sehingga saya tidak menarik uang untuk Anda bisa publish di sini. Yang penting Anda mau melakukan revisi. Gitu. Nah, paling nanti kalau bicara tentang untuk untuk PJ nanti saya sampaikan ini adalah ketika nulis book chapter. Book chapter. Kalau book chapter karena menyangkut dengan pihak ketiga, ada yang buat ISBN-nya, untuk layout, untuk cover, untuk HKI dan lain-lain. Nah, ini nanti ada proses lain yang perlu kita bicarakan. Ya, oke. Maka kesimpulannya saya berikan kesimpulan di sini. Rekapitulasi kerja penilaian, kehadiran 10%, 15% untuk attitude, 15% untuk presentasi dan tugas dengan hasil pretest dan post-test, 15% untuk tugas terstruktur, kemudian 15% tugas mandiri, 15% untuk UTS, dan 15% untuk UAS. Dihitungnya secara normatif 100% seluruh. Mudah-mudahan Anda bisa memenuhi keseluruhan sehingga tidak menjadi kerepotan ya ketika dalam proses penilaian. Saya berharap 1 minggu setelah UAS berakhir, nilai sudah keluar semua, karena sekarang itu ada aturan, Pak. Kalau nilai tidak keluar, itu nanti ketika di posting atau ketika di input di dalam PDDikti, itu harus nilai yang sudah fix, jangan sampai nilai yang masih kosong. Makanya mohon untuk bisa bersama-sama. Saya minggu lalu sudah mengatakan, saya di program pasca jarang memberikan nilai selain A. Tapi bagi mereka yang mau dan ingin memantaskan untuk itu. Tapi Anda jangan sampai pengen dapat nilai A, tapi tidak ada usaha dan effort memenuhi semua itu. Ya terima nilai sepadanya saja. Saya pernah diprotes mahasiswa, saya bilang, ya you introspeksi aja. Kehadiran berapa kali? Attitude Anda seperti apa? Aktivitas Anda ketika di kelas kayak gimana? Tugas dikerjakan tepat waktu atau tidak? Ya kalau misalkan tugas tidak tepat waktu, tapi nilai yang halus, ya saya sih bilang, ya tolonglah introspeksi gitu. Ya. Biar tidak ada masalah di kemudian hari. Biar tidak ada masalah. Semua kita itu punya tugas, punya tanggung jawab. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk saling bisa menghargai posisi masing-masing. Semoga Bapak Ibu semua saya doakan sehat walafiat, ya. Kemudian diberikan eh, hati yang terbuka untuk menerima banyak ilmu supaya apa yang kita kerjakan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Nanti mohon nih, ini Bu Yela sama Pak Lutfi dengan Bu Wiwin, tolong jangan sampai tidak on kamera ya. Saya bilang, kalau kuliah dengan saya walaupun online, Anda harus tetap on kamera. On cam, Kak? Ya, harus on kamera. Emang kenapa? Salah? Bukan mungkin, Pak. Saya sedang on cam justru, Pak. Enggak kelihatan. Oh, kenapa ya? Ya emang nggak bisa, nggak ini. Nah, Padahal on sekarang kelihatan. Kalau sekarang kelihatan Bu Yela. Ini yang Bu Wiwin sama Pak Lutfi nih masih off kamera. Kenapa? on cam, Pak. Justru saya on cam, Pak. Nah, ini sekarang Ngapain ya? kalau tadi nutup Bu, nggak ada Oh, tadi. kenapa ya? Nggak tahu. Ini bentar, dicoba dulu. Nah, kalau ini nggak on cam, Pak. Iya. Saya tutup. Bentar. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Kita fleksibel saja untuk masalah waktu masuk di hari Jumat karena tadi saya bilang ya, Jumatan itu baru beres tuh jam 1 kurang 20 ya. Baru sholat itu jam 12.30. Aduh, saya jadi nggak enak juga, tapi ya gimana lagi ya. Kadang-kadang kan ya disitulah mungkin harus kita bertenggang rasa dengan orang lain tuh begitu. Oke, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Bapak, untuk pengumpulan artikel sama PPT-nya Google Drive apa gimana? Ya, itu nanti PJ yang atur. Nanti kirim ke PJ, kirimkan aja lewat Google Drive, simpan di Google Drive per nama, per nama.
gitu. Per namanya disebut kelompok berapa. Jadi kelompok satu nanti di dalamnya ada namanya siapa saja gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Jangan dalam bentuk PDF ya, Word sama PPT. PPT-nya kalau bisa dari Canva lah ya, biar biar bagus gitu. Pastikan Anda yang belum belajar Mendeley, belajarlah Mendeley. Yang belum belajar Zotero, belajar Zotero. Untuk yang namanya apa ya, reference manager. Nanti selama perkuliahan saya akan sampaikan tentang Anda boleh masuk ke YouTube saya. Di situ ada beberapa cara bagaimana menggunakan AI untuk penulisan artikel. Silakan Anda pakai lah di situ. Ya, kalau misalkan ada yang masih belum tahu, mudah-mudahan sih sudah tahu semua. Jadi saya tidak terlalu capek untuk menyampaikan. Tapi saya sangat terbuka jika ada yang mau bertanya untuk penyelesaian tugas ini. Saya sangat dengan senang hati untuk bisa apa, mengantarkan Anda menyelesaikan tugas-tugas ini. Yang pasti satu saja, jangan pernah menolak tugasnya. Kalau menolak tugasnya berarti ya Anda sudah tidak mau ikutan kuliahnya gitu. Mending cari dosen lain, ambil kelas lain, selesai. Kalau saya memang berusaha untuk ya memaksa mahasiswa untuk banyak waktu dicurahkan untuk kuliah. Saya tidak melihat Anda pekerjaan apapun di luar sana, mangga, mah saya tidak akan mengganggu gugat. Tapi ketika Anda ada di kelas ini, tolong ikuti regulasi ataupun juga kesepakatan itu. Karena kita kuliah itu bukan untuk lain-lain ya. Seperti kemarin tuh ada kelas lain tuh bertanya, Pak bisa nggak pindah jadwalnya Pak ke hari anu? Kenapa gitu? Ini kan teman-teman pada ngajar Pak. Lah saya bilang, kenapa ngajar? Kan udah tahu jadwal kuliah. Ngerti nggak maksudnya? Jadi jangan sampai dibentrokkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibentrokkan gitu. Lah kan Anda tuh sedang kuliah, kenapa ngomong Anda bentrok dengan jadwal ngajar? Berarti Anda tuh belum selesai ketika izin ke pimpinan Anda bahwa Anda tuh sedang kuliah. Masa jadwal kuliah disesuaikan dengan apa jadwal ngajar Anda? Ya enggak juga lah. Ini jadwal ngajar dengan jadwal kuliah itu dua hal yang berbeda. Makanya Anda kan tidak pernah dipaksa untuk kuliah, tapi sekarang Anda sedang kuliah. Berarti ikuti aturan yang sedang ada dalam proses berjalan. Walaupun begitu, saya juga akan sangat fleksibel ketika, Pak bisa nggak ada eh, digeser jamnya atau gimana? Ya selama itu oke, why not? Saya bilang. Tapi kalau misalkan, aduh saya bentrok nih dengan jam yang lain, gimana dong? Sebab yang lainnya nggak bisa digeser juga. Apalagi kalau misalkan dosennya senior, aduh enak juga kan? Saya lebih baik, udah deh, ikuti jadwal aja. Nanti khawatir nanti pas rapat dosen malah dia apa dosennya malah mencak-mencak saya. Ini nggak enak juga nanti kayak saya yang punya aturan kan gitu. Tapi sekali lagi saya kalau untuk Jumat sebetulnya eh, nanggung juga siang gitu ya. Tapi ya sudahlah. Anda percaya atau tidak? Hari Jumat itu saya hanya ngejar kelas Anda. Nah, lalu kelas MPIE ya itu bilang, Pak, bisa nggak ditarik jadwalnya yang hari Sabtu, jadwal Bapak ke jam setelah ini? Ya saya bilang, kalau Anda siap, ayo. Saya juga, kalau misalkan Anda mau, ya ayo. Saya bilang gitu. Jadi hari Sabtunya dia hanya 2 mata kuliah. Jadi satu harinya itu dia 5 mata kuliah. Di hari Jumatnya itu. Jadi kan Anda 7 mata kuliah nih ceritanya. Ya, jadi dia hari Jumatnya 5, hari Sabtunya 2. Mungkin nanti juga mau dipindahin satu lagi ke jam ke terakhir tuh supaya hari Sabtunya satu. Mungkin ya, mungkin ya. Tapi kalau misalkan tujuhnya semuanya di hari Jumat kayaknya nggak mungkin karena jadwalnya juga semua sampai dengan 6 mata kuliah maksimalnya. Maksimal. Kalau misalkan semuanya ada di apa ya saya juga pernah mengalami jadi mahasiswa lah. Pengen gitu digabung-gabung biar nanti irit-irit ke kampus nggak usah bayar lah ongkos lah atau gimana. Tapi resikonya kalau eh, dipadetin begitu berarti tugasnya numpuk di hari itu semua. Tugasnya di hari itu semua. Gitu. Oke ya, Bu Rini ya, begitu. Kalau ada sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa, silakan. Jangan pernah sungkan untuk bertanya. Bahkan kalau perlu, Pak, saya pengen bisa nulis ini harus nyari referensinya di mana ya, saya bisa sampaikan.
Kenapa, Bapak Ibu, saya apa ya, membuat Anda itu harus banyak tugas dengan menulis. Eh, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini apologi, bukan. Tapi buat saya, ada itu harus sesuatu gitulah kalau keluar dari U itu. Sesuatu itu apa sih maksudnya? Memiliki distingsi yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Cuma masalahnya begini, andanya mau nggak gitu, ya. Kalau andanya nggak mau, saya juga sungkan untuk bisa bisa mengajaknya. Karena begini, setiap orang, setiap dosen itu punya style masing-masing. Nah, style saya itu begini. Kenapa? Karena saya pengelola jurnal, Pak. Bu. Ya. Saya pengelola jurnal Sinta 2. Anda bukalah biodata saya itu, Sinta 2 saya ada 3, saya kelola. Saya jadi reviewer, saya jadi editor juga, eh, saya jadi penulis juga. Jadi saya ingin mahasiswa saya ya tercerahkan dengan banyak menulis, sebenarnya begitu. Niat awalnya begitu. Karena nanti yang akan dilihat dari seseorang itu adalah seberapa banyak karyanya yang dia publikasikan. Cuma masalahnya kadang ada mahasiswa yang mau, ada yang enggak. Ada yang ya ragu-ragu, ada yang tidak. Buat saya nggak apa-apa. Yang pasti ikuti saja dulu. Karena tidak semua yang Anda sebut kenyang itu tidak akan disebut kenyang kalau makannya belum selesai. Ibarat makan, Anda itu sekarang lagi makan tapi belum selesai. Jangan langsung nyebut, aduh udah kenyang nih. Kan makannya juga belum beres. Ya. Makannya dulu beresin, nanti kenyangnya belakangan. Oke, sekarang sudah pukul 14. Pas, berarti habis ya? Kan 14 lebih 10 ya? Bener. Katanya dikurangi 10 menit. Iya, berarti sudah beres ya. Demikian ya Bu Rini, teman-teman semua. Tolong di screenshot nih eh, fotonya, gambarnya. Ini Pak Lutfi masih off kamera nih sampai terakhir saya ngomong. Apa sedang mengerjakan yang lain? Kalau di chat mah beliau itu sedang ke toilet, itu ke belakang tuh atau kemana? Toiletnya lama amat. Ada apa dia? Ya udah gimana lah. Bapak Ibu kan sudah dewasa, saya juga tidak harus ngomong macam-macam dan tidak harus ngatur-ngatur. Yuk bareng-bareng kita hargai proses belajar kita, hargai kegiatan perkuliahan kita, hargai semua yang terjadi untuk kebersamaan kita. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, eh, kalau bukan kita siapa lagi yang mau menghargai kita? Makanya saya selalu berharap kedewasaan itu muncul dari pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi hari ini. Realitas yang kita hadapi itu harus dipahami sebagai sesuatu yang positif, jangan negatif. Ya, oke. Saya berpanjang kalam juga Bapak Ibu takut ngantuk. Ya, Anda sekarang setelah ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Hah? Nggak ada. Ya, ada. Ada. Ada satu lagi, Pak. Oke, sip, lanjutlah. Tetap semangat bulan puasa, jangan mengurangi kinerja dan juga potensi Anda untuk lebih berkembang. Ya, demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.